Halo semuanya, saya Juspita Wina Leticia dari kelas 11 TKV ingin memberi tahu kepada kalian semua tentang pengertian dan sejarah Pancasila. Pertama-tama, Pancasila itu apa sih? Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kata Pancasila itu terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila itu berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu. Namanya Kuniyoaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu pemerintah Jepang membentuk BPUPKI atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI awalnya beranggotakan 70 orang, yang dimana 62 orang itu orang Indonesia dan 8 orang itu anggota istimewa bangsa Jepang. Mereka ini tidak berhak berbicara karena mereka ini cuma mengamati atau mengobservasi aja. Terus kemudian ditambah dengan 6 orang Indonesia di sidang kedua. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama 4 hari bersidang, ada 33 pembicara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah penggali atau perumusan Pancasila. Tokoh lain yang menyumbangkan pikirannya tentang dasar negara antara lain yaitu ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, dan ada Supomo. Nah, karena Pancasila ini adalah dasar negara, tentu saja Pancasila ini penting untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Kenapa penting? Karena dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Kehadirannya membuat bangsa ini utuh. Oleh karena itu, tanpa dasar negara, bangsa Indonesia tidak akan memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan menjadi lebih mudah terjadi. Jadi, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat berupa sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi kita, masyarakat Indonesia, memahami dan memiliki wawasan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan bangsa Indonesia. Di sini saya membuat 2 pertanyaan dan 2 pertanyaan itu akan saya langsung jawab. Pertanyaan pertama itu, apa saja tantangan Pancasila di era modern? Bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Yang pertanyaan kedua itu, jelaskan peran Pancasila sebagai dasar hukum negara. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dahulu. Pertanyaan nomor 1 tadi kan, apa saja tantangan Pancasila di era modern? Terus bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Jawabannya, perkembangan zaman dan teknologi di era modern juga menimbulkan berbagai tantangan, khususnya terhadap nilai-nilai Pancasila. Tantangan Pancasila di era modern tentu perlu diantisipasi oleh setiap lapisan masyarakat. Setiap orang perlu memahami cara menghadapi tantangan Pancasila di era modern. Berikut adalah tantangan Pancasila di era modern. Berikut adalah tantangan Pancasila di era modern, yaitu maraknya ujaran kebencian, terus masuknya budaya asing, penyebaran berita palsu atau hoak, adanya ancaman radikalisme dan terorisme, korupsi, kemiskinan, lunturnya kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Ada beberapa cara menghadapi tantangan Pancasila di era modern. Yang pertama itu, dan yang mudah juga dilakukan, adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri ke dalam aspek kehidupan kita, atau bisa juga aspek pendidikan di berbagai jenjang. Yang kedua itu mempromosikan sikap cinta tanah air dan bangsa dengan menunjukkan kekayaan dalam negeri
baik dari budaya, teknologi, dan sumber daya alam. Yang ketiga ada mengidentifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Terus yang keempat itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan menjunjung tinggi demokrasi. Yang kelima ada menyusun regulasi yang adil dan tidak menyengsarakan rakyat sesuai sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, itu membekali anak-anak dengan nilai-nilai Pancasila sehingga bisa menjadikannya bekal di era modern saat ini. Kita lanjut jawab untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 itu jelaskan peran Pancasila sebagai dasar hukum negara. Nah, untuk jawabannya, Pancasila sebagai dasar negara mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofi, yaitu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Itu saja dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih.